Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini ada layar monitor di kabin belakang ya, kabin belakang mobile crane. Mari kita cara membacanya. Nah, di sini ini ada maksimal 17 maksimal. Nah, maksudnya di sini adalah kekuatan crane. Kekuatan crane itu bisa mengangkat sampai di bawah 17 ton. Berarti yang diangkat bisa sampai 16 ton. Karena kekuatan maksimalnya itu 17 ton. Kenapa dia tidak bisa sampai angkat sampai 17 ton? Ya, karena itu sangat beresiko, berbahaya, karena beban dengan kemampuan crane itu seimbang. Bisa jadi akan terjadi insiden kalau kemampuan crane 17 ton, beban yang diangkat 17 ton juga. Makanya minimal crane harus paling kuat 1 ton, paling berat dia 1 ton. Jadi itu minimal. Jadi maksimal pengangkatan itu kalau kekuatan crane 17 ton, berarti maksimal berat beban yang diangkat itu adalah 16 ton. Beban yang akan diangkat seimbang. Bisa jadi crane akan tumbang kalau seimbang 17 ton diangkat, kemampuan crane juga 17 ton. Itu dia bang. Nah, ini ACT, maksudnya itu dia mengukur berat beban yang diangkat. Jika beban yang diangkat itu 5 ton, maka 0 ini akan terganti 5. Kalau berat bebannya 5 ton, kalau beratnya 7 ton, maka 0 ini akan muncul angka 7 juga. Dan di belakang ini, jika bebannya itu tidak sampai 1 ton, misalnya cuma 900 kilo, di sini akan terganti 900. Sini akan terganti 9 saja. Terganti 9. Nih di sampingnya 0 ya, yang angka 6 ini. Dia akan terganti 9. Nah, kenapa di sini monitor saya cuma tertulis angka 6? Karena crane yang saya bawa, alat yang saya bawa ini alat tua dan sudah ya begitulah, mungkin ini dia error, seharusnya di sini 0. Tapi dia tulis 6 saja. Nah, kalau misalnya berat beban itu 800 kilo, maka dia akan tetap sini tonnya, ini ton ya, pendeteksi ton, ini dia akan tetap 0, tapi di samping 0 ini ada 8. Dia akan terganti jadi 8, berarti 800 kilo. Jadi bang, jadi ini ton, pendeteksi ton yang 0 ini. Nah, kalau di sampingnya 0 ini akan mendeteksi kilo, berapa kilo, 200 kilo, 900 kilo akan terdeteksi di sini. Ini jangan di ini ya, crane ini, monitornya ini agak error. Seharusnya di sini 0, di sini juga 0, karena posisi sekarang ini tidak mengangkat, posisinya lagi standby. Ini maksudnya 40 ya, 40.2. Ini adalah maksudnya kemiringan boom. Kemiringan boom saat ini 40,2. Ini untuk membaca kemiringan. Nah, kalau boomnya lagi up atau ke atas, maka di sini bukan lagi dia 40. Jadi 41, 42, 43. Nah, di sini ini akan terganti
Kalau boom up atau boomnya ke atas, kita operasikan ke atas, maka isinya akan otomatis terganti jadi 40. Nah, kalau kita ke bawah atau boom down, nah di sini dia akan otomatis terganti sendiri, bukan cuma 40, bisa jadi sampai 39, 38, 37. Dia akan semakin rapat ke bawah, maka berarti dia akan semakin turun angkanya. Begitulah sistem kerjanya. Kalau ada yang tanya kemiringan boomnya berapa, ya 40, bilang saja begitu. Kita lihat dari sini, kita bisa tahu kemiringan boom ini berapa dengan melihat monitor seperti ini, 40. Nah, pindah lagi ke bagian bawahnya. Di bagian bawahnya ada 10.2. Nah, 10.2 maksudnya adalah radius kerja. Ini adalah radiusnya, ya, radius. Nanti ada yang tanya, radiusnya berapa? Bilang saja 10.2, itu radiusnya. Nah, ini untuk mengukur radius. Selanjutnya, ini 12.8, maksudnya itu adalah ketinggian boom, ketinggian ujung boom, ya, atau ketinggian ujung teleskop ke tanah itu 12 meter, 8, hampir 13 meter di ketinggian boomnya. Tapi ini sebenarnya agak jarang ya dipakai ini. Yang sering sekali dipakai itu ini, kemiringan boom, radius kerja dengan panjang teleskop. Nah, ada yang banyak menentukan di sini, ya. Ini dan apa namanya? Ini kemiringan boom dengan panjangnya teleskop berpengaruh dengan kemampuan kren. Ini sangat berpengaruh, ya, karena semakin panjang boomnya keluar, misalnya di sini 15, boomnya keluar lagi sampai 30, maka kekuatan kren itu bukan lagi 11 ton, maka dia akan berkurang, bisa jadi cuma sampai 6 atau 4 ton. Ini kekuatan kren. Kalau boomnya keluar itu sampai 30, sini nanti bukan lagi 15, sampai 30, maka kekuatan mengangkatnya itu tidak sampai lagi 11 ton, bisa jadi 6 ton atau 5 ton kemampuannya untuk mengangkat itu. Dan juga kemiringan boom berpengaruh dengan kemampuan kren. Ini saya sebut kemampuan, ya, maksimalnya dia. Misalnya di sini kemiringannya 40. Kalau boomnya semakin ke bawah, semakin miring, misalnya 40 bisa sampai 30 atau 20, maka kemampuan mengangkatnya bukan lagi 11 ton. Bisa jadi dia akan ke bawah lagi, bisa jadi sampai 10 ton, 9 ton. Kalau dia semakin miring boomnya. Saya contohkan, ya. Saya sudah masukkan PTO-nya. Ini kemampuannya itu maksimal 11.7. Berarti bisa diangkat sampai 10 ton. Bisa, belum overload. Dan ini kemiringan boom 40. Saya akan turunkan lagi kemiringan boomnya, maka ini akan otomatis berkurang kemampuan kren.
dan kemampuannya mengangkat cuman 9,5, yang tadi 11 ton jadi 9,5, maka berkurang kemampuannya mengangkat kalau dia terlalu miring. Begitu juga sebaliknya, kalau dia agak ke atas pas, maka kemampuannya mengangkat ini bisa lebih tinggi lagi, bisa, bukan lagi 9, bisa jadi 10 atau 11. Saya contohkan lagi ya, saya angkat lagi boomnya, saya naikkan lagi ya. Tinggi boom 45, yang tadi cuma 30, cuma bisa dapat dia 9 ton. Kalau dia agak ke atas lagi dinaikkan boomnya, maka di sini kemampuannya bisa sampai 13 maksimal, berarti dia bisa mengangkat itu sampai 12 ton. Semakin miring, maka kemampuan mengangkatnya juga akan semakin lemah. Nah, begitu juga dengan teleskop. Semakin panjang teleskopnya keluar, maka kemampuannya mengangkat juga akan semakin lemah. Itu dia otomatis dia akan semakin lemah. Karena sebenarnya sih tergantung pada kerennya ya. Kalau kerennya keren besar seperti 800, keren 80, keren 1300, itu makin kuat lagi dia mengangkat. Nah ini 4, maksudnya ini repingannya repingan 4. Apa sih repingan itu? Repingan ini semacam tali yang mengait di hook besar. Nah, ini dia repingannya, repingan 4, dan ini normal. Oke, apalagi ini. Nah, ini adalah teleskop yang keluar. Saya sekarang ini pakai teleskop 2, 3, 4. Nah, kenapa saya tidak pakai teleskop 1? Karena saya sedang mengangkat beban yang tidak lebih dari 2 ton. Makanya aman pakai teleskop 2. Kalau dia berat, beban berat itu kebanyakan itu yang keluar itu paling panjang teleskop 1. Misalnya mengangkat 9 ton, 10 ton, 8 ton. Nah itu dia bisa sampai, harusnya teleskop 1 paling panjang dia keluar, paling tidak 7-8 meter. Itu teleskop 1 panjang, sisanya pakai 2, 3, 4. Itu begitulah, itulah tips-tips yang kebanyakan saya dapat di lapangan. Teman-teman senior melakukan pengangkatan itu yang berat-berat sampai 10-12 ton itu pasti teleskop 1-nya itu paling panjang keluar. Nah, kalau yang ringan-ringan pakai saja teleskop 2, 3, 4 seperti yang saya pakai ini, karena saya mengangkat ini tidak sampai 1 ton beratnya. Itu pun cuma pakai hook kecil, ya pakai hook besar. Di sini ini maksudnya itu adalah di layar ini untuk mengukur
berat. Untuk mengukur kekuatan kren, apakah dia masih mampu atau sudah hampir-hampir overload. Nanti akan di sini. Kadang dia 50%, 60%, 70%. Nah, itu kalau sudah 90% itu dia warnanya itu bukan biru lagi bagi dia. Tapi warnanya itu sudah kuning. Dan kalau sudah merah, itu sudah overload. Jangan dipaksakan lagi. Takutnya kerennya nungging, jadi rubuh, terbalik. Oke, terima kasih ya kalau sudah menyaksikan. See you next time.